Betty punya adik, Ami. Gina adalah ibunya Betty. Sementara itu, Danang adalah ayah Gina dan Samantha adalah ibunya Danang. Apa kamu bisa menebak kenapa Ami bisa sekeluarga dengan Danang? Begini alasannya. Ami adalah kakaknya Betty, sementara Betty adalah anaknya Gina. Jadi Ami juga anaknya Gina. Kita juga tahu bahwa Danang adalah ayahnya Gina. Jadi Danang adalah kakeknya Ami. Betty mau ngedate, tapi agak terlambat. Pacarnya, Stanley, sudah menunggunya di dalam kedai kopi favorit mereka. Bisakah kamu menemukannya? Yang ini di sebelah kanan. Dia bawa kotak kado kecil di meja. Setelah ngedate, Betty pulang naik mobil sewaan. Mobilnya diparkir di titik ini. Bisakah kamu menebak dari mana Betty bisa ke sana? Kalau Betty mengambil rute aneh ini, dia cuma akan sampai ke titik 3. Sistem salah satu situs pengiriman surat yang paling populer sedang mengalami error. Jadi kata sandi beberapa kliennya berubah. Betty menulis pesan kepada perwakilan perusahaan. Kata sandiku berubah, aku nggak bisa login. Perusahaan itu menjawab, saat ini kata sandimu berbeda dan punya 7 huruf, 2 hurufnya sama dengan kata sandi lamamu. Betty menjawab, terima kasih, sekarang aku bisa login. Apa kamu bisa menebak kata sandi lama dan baru Betty? Kata sandi barunya berbeda, dan yang lama diubah. Betty tiba di kolam renang favoritnya dan melihat hal yang sangat aneh. Bisakah kamu melihatnya juga? Bayangan orang-orang ini tertukar. Setelah latihan renang, Betty ke kamar mandi umum. Ada orang lain di bilik mandi di dekatnya. Bisakah kamu menebak siapa yang nggak cocok di sini? Orang di sebelah kiri ini mungkin harus menggunakan kamar mandi cowok. Dia cuma punya 1 botol sampo, sedangkan cewek biasanya membawa banyak produk perawatan kulit. Betty bertemu sahabatnya, Robbie. Dia selalu jujur. Robbie berkata, aku sedang memikirkan 1 bilangan bulat. Pilihannya 1, 2, atau 3. Kamu bisa mengajukan 1 pertanyaan, tapi aku hanya bisa menjawab ya, tidak, atau aku tidak tahu. Pertanyaan apa yang akan kamu tanyakan untuk mengetahui angka yang kupikirkan? Bisakah kamu membantu Betty? Betty harus bertanya, aku sedang memikirkan 1 bilangan bulat. Pilihannya antara 2 dan 3. Angka yang aku pikirkan lebih kecil atau sama dengan angkamu. Dengan begini, kalau Robbie menjawab tidak, berarti angkanya 1. Jika menjawab ya, berarti angkanya 3. Dan kalau dia menjawab aku tidak tahu, berarti angkanya 2. Betty dapat kerja sebagai penjaga kasir di bioskop. Sekelompok pelanggan pertamanya mendekati kios tiket. 4 ibu, 2 nenek, dan 4 anak perempuan. Berapa jumlah tiket paling sedikit yang harus mereka beli? Cuma 6. Betty punya 3 kunci yang membuka 3 pintu berbeda. Berapa upaya yang dia butuhkan untuk mengetahui kunci tiap pintu? Betty akan butuh 6 percobaan. Pertama, dia harus mengecek kunci pertama dan melakukan 3 percobaan untuk 3 pintu. Kemudian mengecek kunci kedua, 2 upaya untuk 2 pintu yang tersisa, lalu memakai kunci ketiga untuk membuka pintu terakhir. Betty memasuki kantin dan langsung melihat seorang pencuri. Bisakah kamu melihat orang ini juga?
Ada detektor plastik yang menempel di pakaian curian wanita elegan di kursi ini. Seseorang merampok bioskop. Betty memanggil polisi dan mereka menangkap 3 tersangka. Petugas memeriksa paspor mereka. Bisakah kamu menemukan yang palsu? Sebagian besar foto paspor harus memiliki latar belakang putih. Jadi yang di tengah palsu. Betty sedang berjalan pulang pada larut malam di tengah badai salju. Dia bertemu tetangganya yang sedang mengajak jalan seekor anjing dan ketakutan. Bisakah kamu menebak alasannya? Anjing itu meninggalkan jejak hanya dari 2 kakinya. Betty terus berjalan dan melihat hal aneh lain. Bisakah kamu menemukannya juga? Ini seharusnya bulan, bukan Saturnus. Betty memasuki apartemennya dan bertemu 3 tetangga di lift. Salah satunya adalah manusia serigala. Bisakah kamu menebak yang mana? Yang di sebelah kiri, dia memakai kalung bulan. Betty pun tidur dan terbangun di sebuah arena gladiator. Si pembawa acara mengumumkan bahwa dia harus bertarung melawan salah satu dari 3 makhluk hibrida ini. Mana yang harus dia pilih agar tetap hidup? Beruang kutub dengan kepala harimau, gajah dengan kepala singa, atau hibrida wajah dan tubuh cumi-cumi besar dengan kaki manusia? Betty harus memilih hibrida ketiga. Karena tubuhnya punya insang, dia tak akan bisa bernapas dan bertarung di luar air. Setelah bertarung, Betty mendapatkan undangan untuk bertemu sang investor utama kompetisi ini, Raja Harold. Dia memasuki aula besar yang indah dan melihat 6 orang duduk di depannya. Mereka mengenakan pakaian yang sama dan terlihat sangat mirip. Sangat sulit untuk membedakan siapa raja sebenarnya di sini. Tapi setelah beberapa menit, Betty mendekati salah satu dari mereka, membungkuk dan berkata, "Senang bertemu denganmu, Yang Mulia." Bagaimana dia tahu siapa raja sebenarnya? Semua orang lain menatap raja dengan penuh perhatian untuk meniru perilaku dan tindakannya. Sementara itu, Raja Harold yang asli duduk dengan tenang. Betty pun pulang dan menyadari sebuah hal buruk. Kucingnya, Fluffy, hilang. Betty bertanya ke tetangganya. Lily berkata, "Maaf, aku nggak lihat kucing. Aku kerja dari rumah. Seharian ini aku mengerjakan buku baruku." Vanessa bilang, "Aku nggak lihat Fluffy hari ini dan itu bagus karena aku alergi parah sama kucing." Sementara Bobby berkata, "Kayaknya aku mendengar suara kucing mengeong di balkon beberapa jam lalu. Bisa tebak siapa yang mencuri kucing itu?" Gak ada, dari tadi Fluffy bersembunyi di bawah sofa Betty. Pacar Betty, Stanley, tinggal beberapa komplek dari apartemennya. Betty pun mengajaknya video call, tapi Stanley bilang, "Maaf sayang, aku baru aja pulang dan lagi mual banget, jadi mau tidur cepat." Betty pun berteriak, "Pembohong!" dan menutup telepon. Kenapa? Lihatlah jendela Betty gelap kan? Rumah Stanley cuma 2 komplek dari sana, tapi ada langit biru cerah di latar belakangnya. Artinya dia pasti nggak di rumah. Betty membuat istana pasir yang indah lalu berbaring. Dia pun tertidur. Dalam beberapa saat, Betty bangun dan melihat seseorang menghancurkan istananya. Dia bertanya kepada 3 orang yang ada di dekat sana. "Ini ulah siapa?" Kelly menjawab, "Aku suka istanamu dan motret beberapa kali buat IG-ku. Lalu aku membeli es krim. Pas balik, istanamu udah hancur." Olivia bilang, "Maaf, aku berenang jauh dari pantai. Saat kembali ke pantai, aku nggak lihat ada istana." Sementara Tommy berkata, "Maaf, aku nggak lihat apa-apa karena aku buta. Mungkin istanamu hancur karena angin. Makanya bikinnya jangan sampai 5 tingkat. Bisakah kamu menemukan si pembohong?"
Tommy berbohong, dia bilang dirinya buta. Bagaimana dia bisa tahu tinggi istana ini? Betty memakai aplikasi untuk mencari tempat menginap untuk berlibur. Ada 3 penawaran menarik. Rose mengundangnya untuk menginap di kamar tidur yang nyaman di lantai 4 villa mewahnya dengan harga 500.000 semalam. Jane siap menjamu 1 orang di penginapan kecil di halaman belakang rumahnya seharga 300.000. Sementara Tono menawarinya sewa kapal seharga 2 juta per malam. Termasuk alat pancing. Cuma 1 dari iklan ini yang asli. Bisakah kamu menebak yang mana? Villa ini cuma 3 lantai, sementara itu ada foto Tono di dermaga. Dia pencuri buronan. Jadi penginapan kecil Jane adalah pilihan teraman buat Betty.